Puluhan ribu warga Maroko memadati ibu kota untuk menyambut pulang tim sepak bola nasional mereka. Maroko adalah tim Arab dan Afrika pertama yang mencapai semifinal Piala Dunia. Skuad timnas Maroko dan pelatih Walid Regragui melambaikan tangan dari bas beratap terbuka saat dibawa dari bandara dan mengelilingi tengah kota Rabat. Rombongan ini dikawal puluhan mobil polisi dan sepeda motor dengan lampu berkedip dan bunyi sirine. Banyak supporter yang mengenakan jersey tim dan mengibarkan bendera merah menunggu berjam-jam untuk melihat pahlawan mereka. Hakimi dan kawan-kawan tiba di tanah air, mereka setelah bertarung di Piala Dunia 2022. Jalanan berubah merah karena didominasi pendukung yang memakai jersey dan bendera Maroko. Semuanya didominasi warna merah. Singa Atlas, julukan timnas Maroko, menempati posisi 4. Namun capaian itu merupakan sejarah karena Maroko merupakan satu-satunya negara Afrika yang tembus ke semifinal Piala Dunia. Singa Atlas berhasil memulangkan tim negara Eropa seperti Spanyol. Terakhir di babak perempat final, Maroko membuat Cristiano Ronaldo menangis karena Portugal kalah 1-0 dan hengkang dari Piala Dunia 2022. Sejarah dan fakta unik tentang Maroko. Sejarah dan fakta unik tentang Maroko, negeri terbenamnya matahari. Pada gelaran Piala Dunia 2022, Maroko sukses mengukir sejarah sebagai negara dari benua Afrika yang lolos ke babak semifinal Piala Dunia 2022. Berkat gol dari penyerang Maroko, Youssef En-Nesyri, pada menit ke-42 di laga melawan Portugal. Karena kesuksesan Maroko di Piala Dunia 2022, mengundang rasa penasaran dengan negara yang berjuluk negeri terbenamnya matahari ini. Sejarah Maroko. Maroko sudah dihuni manusia sejak zaman Neolitikum sekitar 8000 sebelum Masehi. Kala itu, kawasan Maroko tidak setandus sekarang ini. Maroko memiliki suku bangsa mulai dari Berber, Arabs, Iberians, Yahudi Sephardic, Phoenicians, dan Afrika Sub-Sahara. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, suku bangsa Phoenician mulai membangun pemukiman di Maroko, tepatnya di Magodor, Celah, dan Lixus. Orang-orang Phoenician ini terlibat aktif dalam perdagangan dengan Kekaisaran Romawi. Kehancuran Romawi di abad ke-5 Masehi membuat wilayah Maroko jatuh ke tangan suku-suku Visigoths, Vandals, dan Yunani Bizantium. Meski jatuh ke tangan suku-suku tersebut, wilayah Maroko bagian pegunungan masih dikuasai suku Berber. Pada abad ke-2 Masehi, agama Kristen mulai diperkenalkan di Maroko dan menjadi populer di kalangan suku Berber dan kawasan perkotaan. Memasuki abad ke-7 Masehi, pasukan Umayyah di bawah pimpinan Uqbah bin Nafi berhasil menaklukkan kawasan Afrika bagian utara. Orang-orang Arab yang menaklukkan kawasan tersebut membawa budaya, adat, dan agama Islam. Setelah masuknya Islam di Maroko, beberapa kerajaan Islam berukuran kecil mulai berdiri. Munculnya dinasti Idrisiyah di bawah kepemimpinan Idris bin Abdallah, memutus hubungan dengan Bani Umayyah di Damaskus dan Bani Abbasiyah di Baghdad. Dinasti Idrisiyah juga mendirikan kota Fes sebagai pusat pendidikan dan kekuasaan di Maroko. Memudarnya pengaruh bangsa Idrisiyah membuat orang-orang Berber mengambil alih kekuasaan dan pemerintahan. Di bawah kekuasaan Berber, Maroko mencapai puncak kejayaannya di abad ke-11 Masehi. Bangsa penguasa di Maroko silih berganti, dinasti Alawi mulai berkuasa di Maroko dan di dinasti inilah Maroko menghadapi serangan dari Kekaisaran Ottoman Turki dan Spanyol yang melakukan invasi ke arah barat. Sepanjang sejarah, wilayah Maroko menjadi daerah yang diperebutkan bagi negara-negara Eropa, seperti Prancis, Portugal, dan Spanyol. Fakta unik Maroko. 1. Negeri Maghribi. Maroko dijuluki sebagai negeri Maghribi. Kata Maghribi dalam bahasa Arab berarti tempat terbenamnya matahari. Penjulukan ini merujuk pada wilayah Afrika Barat yang mencakup wilayah Libya, Aljazair, Tunisia, dan Mauritania. Selain itu, Maroko mempunyai nama resmi dalam bahasa Arab, yaitu Al-Mamlakah Al-Maghribiyah. 2. Bebas kendaraan mobil. Salah satu pusat kebudayaan Maroko berada di kota Fes. Uniknya, kota ini tidak bisa dijelajahi menggunakan roda 4 karena gangnya terlalu sempit untuk dilalui. 3. Bendera Maroko. Bendera Maroko yang hanya terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau, ternyata memiliki makna tersendiri. Warna merah melambangkan keberanian, ketangguhan, kegagahan, dan kekuatan.
Sementara gambar pentagram berwarna hijau di bendera melambangkan agama Islam. 4. Kota Biru. Penduduk kota Chefchaouen di Maroko bagian pegunungan mempunyai kebiasaan mengecat dan mengkeramik hunian dengan warna biru pucat. Kenapa Maroko dijuluki negeri matahari terbenam? Maroko atau negara berjuluk negeri Maghribi menorehkan sejarah di Piala Dunia sebagai negara dari Afrika yang lolos ke fase semifinal. Namun, tahukah kamu kenapa Maroko atau negeri Maghribi dijuluki negeri matahari terbenam? Ternyata julukan tersebut tak terlepas dari letak geografis Maroko. Negeri Maghribi ini terletak di ujung paling barat di benua Afrika bagian utara. Maroko adalah negara Afrika Utara, yang terletak di ujung barat Laut Afrika di ujung benua Eropa. Selat Gibraltar memisahkan Spanyol dari Maroko dengan rentang air 13 km. Maroko berbatasan dengan Samudra Atlantik Utara di barat, dan Laut Mediterania Barat di utara. Maghribi sendiri memiliki arti, tempat terbenamnya matahari, atau dalam bahasa Arab berarti barat. Maroko terletak paling barat dari negara-negara Afrika Utara. Wilayah negeri matahari terbenam ini mencakup garis pantai Atlantik dan Mediterania. Meski negeri matahari terbenam merujuk pada negara Maroko, ada sejumlah wilayah yang juga dijuluki negeri Maghribi, seperti Tunisia, Libya, Mauritania, dan Aljazair. Kebudayaan negeri Maghribi dipengaruhi adanya persilangan budaya dari Arab, Berber, Afrika, dan Eropa. Nama Maroko sendiri diambil dari kata merekes dari bahasa Berber yang berarti tanah Allah. Maroko memiliki luas negara mencapai 44.000 km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 26 juta. 99% penduduk Maroko beragama Muslim. Bahasa Arab dan Perancis menjadi bahasa resmi. Perekonomian Maroko bergantung pada sektor jasa dan pariwisata. Meski demikian, Maroko termasuk negara industri dengan penghasil fosfat terbesar ketiga di dunia.